Selamat pagi. Kembali kita ke alur cerita Stellar Transformationnya Kak. Yang pasti paling terdepan. Subscribe dan like jangan lupa ya. Langsung saja kita gaskan. Meteor dewasa, Jin Feng tidak sopan kepadamu beberapa waktu yang lalu, dan meminta orang-orang dewasa untuk memaafkan. Jin Feng tiba-tiba melangkah maju, meletakkan dada kanannya di tangan kirinya, dan mengatakan kepalanya ke bawah dan dengan hormat. Jin Feng tahu bahwa Qin Yu dapat dengan mudah menaklukkan binatang logam Kaisar Bintang 7, dan dia benar-benar terjaga. Tuan seperti itu tidak sebanding dengan seorang kultivator yang bahkan lebih buruk daripada kekaisaran. Meteor, tolong maafkan kami, dua saudara laki-laki Jin Feng juga berkata dengan hormat. Penatua Liu Tong memandang Qin Yu dan bertanya Meteor, Jin Feng, apakah mereka telah menyinggung Anda? Jika Jin Feng telah menyinggung orang dewasa, dan meminta orang dewasa untuk memaafkan mereka, Tetua Liu Tong juga dengan hormat memohon. Di dunia bintang gelap, kekuatan yang kuat akan menentukan status. Menyerap memori. Qin Yu masih tahu beberapa aturan tentang dunia bintang gelap. Saya tidak peduli tentang tertawa pada saat ini. Kepala desa Jin Feng tidak perlu terlalu peduli. Anda dibutakan oleh kebencian karena pembudidaya desa yang sama terbunuh. Saya bisa mengerti. Meteor dewasa. Hati Jin Feng bergerak untuk sementara waktu, dia masih ingat sikap Qin Yu di desa sana, tidak berharap Meteor yang mulia pikirannya menjadi begitu luas. Qin Yu tidak berdaya di hatinya. Melihat para tetua Liu Tong, Penatua, saya punya sesuatu untuk membantu Anda. Tentu saja, sebelum saya membantu, apakah para tetua keberatan untuk pergi ke desa sana dengan saya sekali, dan saya mengucapkan selamat tinggal kepada gadis yang memimpin saya. Meteor, tolong. Penatua Liu Tong berdiri di samping Qin Yu, masih sedikit di belakang. Rasa hormat untuk Qin Yu bisa dilihat sekilas. Kemudian tiga orang Qin Yu, Sisu dan Liu Tong terbang ke desa sana, tidak jauh dari sini. Saat ini, hampir semua orang di desa sana waspada. Mereka khawatir binatang buas logam itu akan menyerang desa mereka. Melihat kedatangan Sisu, para praktisi yang waspada itu segera menyebarkan berita ke seluruh desa, dan tiba-tiba ribuan orang di desa sana muncul, termasuk Xiuya. Ayah, pada awalnya, gadis berambut pirang yang mencurigai Qin Yu menarik lengan Xiuya, dan gadis berambut pirang itu dengan lembut menunjuk Qin Yu, yang terbang di kejauhan. Lihat, itu adalah yang lebih tua itu. Hati Xiuya tidak tahu bagaimana, dan beberapa perasaan buruk, tetapi masih berkata kepada seorang teman baik yang tumbuh bersama sejak usia muda, Li Xin, orang dewasa Meteor mengatakan kepada saya bahwa saya datang ke para tetua. Penatua Liu Tong memantau seluruh Sang Yuansing, dan telah muncul di beberapa desa beberapa kali. Hampir semua orang di Sang Yuansing mengenal Sang Yuansing, pelindung paling kuat. Melihat para tetua, para praktisi di desa sana memberi hormat satu persatu. Penatua Liu Tong terbang ke depan dan berkata kepada sekelompok orang di bawah ini adalah Meteor. Meteor itu sekarang meninggalkan tempat ini, sebelum pergi. Xiuya, Qin Yu tiba-tiba menyapa. Gadis bernama Suya ini tangguh, pekerja keras, dan optimis. Qin Yu masih sangat menyukainya. Tentu saja, ini hanya semacam cinta untuk saudara perempuannya. Sekarang saya harus pergi, selalu mengucapkan selamat tinggal, kalau tidak Qin Yu tidak akan merasa nyaman. Meteor, kamu mau pergi? Xiuya berantakan untuk sementara waktu. Xiuya jarang memuja seseorang, ketika ia melihat bahwa Qin Yu dapat mengangkat tangannya untuk membunuh tiga binatang buas kelas raja, hatinya mulai menyembah Qin Yu. Qin Yu ada di dalam hatinya, sangat kuat dan sempurna. Ya, aku harus pergi. Qin Yu mengangguk, dan kemudian mengangkat binatang logam tingkat kaisar yang dikatakan berada di tengah-tengah Qin Yu, dan dia tidak bisa menolaknya. Sebelum aku pergi, aku akan memberimu hadiah, kata Qin Yu sambil tersenyum. Hadiah? Xiuya sedikit melihat sekilas. Pada saat ini, Penatua Liu Tong tampaknya menebak apa yang ingin dilakukan Qin Yu. Dia sibuk mengatakan Meteor, binatang kaisar logam ini tidak bisa membiarkannya hidup, pastikan untuk membunuhnya. Di dalam bintang gelap, kaisar binatang logam terlalu berbahaya, terlalu besar, semua orang di dunia bintang gelap akan melihat binatang logam kekaisaran dan mencoba membunuhnya. Bagaimanapun, ia tidak dapat memberikannya kesempatan untuk menghancurkan bintang sumber kami. Qin Yu memiliki sedikit bocoran. Dia merebut binatang logam kaisar sendiri. Dia ingin menjinakkan binatang logam kekaisaran ini, tetapi dia memberikan binatang logam kaisar ini ke Xiuya. Lainnya menjinakkan binatang logam kekaisaran, tapi Qin Yu masih punya cara. Tapi sekarang tampaknya,
Dunia bintang gelap tidak membiarkan binatang logam kekaisaran bertahan hidup. Itu juga sederhana. Qin Yu tersenyum, bahkan jika dia ingin membunuh binatang kaisar bintang 7 logam, tetapi pada saat ini. Sebaiknya kau tidak membunuhku, kalau tidak saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi. Binatang buas kaisar kelas 7 itu menatap Qin Yu, dan ada kebencian di kedua mata yang dingin itu. Qin Yu sedikit terpana, binatang dan saudara kaisar bintang 7 logam ini. Tetapi dengan kekuatannya sendiri, masih takut dengan binatang logam kecil. Macan tutul kecil, apakah kamu pikir persaudaraanmu adalah lawanku, kata Qin Yu, binatang kaisar bintang 7 sedikit. Qin Yu begitu mudah menaklukkannya, kekuatannya jelas tak terduga. Saya hanya mendengar ledakan. Leher binatang buas bintang 7 kaisar kelas itu langsung dipotong oleh tangan Qin Yu, dan kemudian energi emas ditembakkan dari tangan Qin Yu, dan nuklir emas terbang keluar. Inti emas kaisar bintang 7. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya di desa sana semuanya cerah, dan inti emas kaisar adalah pemandangan langka selama 1 juta tahun. Para tetua Liu Tong yang memiliki hati. Qin Yu tersenyum dan berkata kepada Liu Tong, Penatua Liu Tong, yang berharga dari inti emas kaisar bintang 7 ini, Anda harus tahu bahwa cairan dalam inti emas Anda akan membiarkannya mengambilnya ketika kekuatan Xiuya sudah cukup. Adapun untuk ini mayat bintang 7 kaisar logam akan diberikan kepada Anda. Liu Tong bersemangat. Terima kasih untuk meteornya. Liu Tong memandangi tubuh binatang logam kelas 7 kaisar, dan matanya berseri-seri. Untuk Master Elite, peran inti emas semakin rendah dan lebih rendah, dan Elite bintang 1 dan 2 bintang, inti emas masih menarik bagi mereka. Bagi Kaisar bintang 4 dari para tetua Liu Tong, inti emas umum tidak menarik sama sekali, yaitu inti emas Kaisar bintang 7, biarkan dia sedikit hati. Apa yang benar-benar menarik Liu Tong adalah tubuh binatang buas kekaisaran bintang 7. Binatang logam, alasan mengapa itu adalah binatang logam, adalah karena tubuh terbuat dari logam. Ketika binatang logam lahir, meskipun tubuh terbuat dari logam, tubuhnya sangat fleksibel. Ketika binatang logam mati, tubuh akan mengeras dan menjadi biji logam sepenuhnya. Mayat logam kelas 7 kaisar, tingkat kekerasan biji logam yang dapat diubah menjadi dibayangkan. Ini bukan untuk disempurnakan dan dimurnikan, dan senjata yang dibuat dengan mayat logam kaisar bintang 7 akan sangat tajam dan tangguh. Setelah marah, senjata pemurnian bahkan lebih sulit daripada artefak berikutnya. Meteor, terima kasih. Xiuya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak banyak yang bisa dikatakan. Bekerja keras. Mendorong Qin Yu. Kemudian Qin Yu berbalik dan memandangi sesepuh Liu Tong tetua, mari kita kembali ke sesepuh Anda dulu. Tetua Liu Tong mengangguk dan mengambil mayat logam ke dalam cincin ruang angkasa, dan kemudian berangkat dengan Qin Yu. Melihat bagian belakang Qin Yu dan Liu Tong yang telah pergi dan pergi, Xiuya hanya menggigit bibirnya. Xiaoya, meteor itu terlalu jauh dari kita. Xi Yi menyentuh kepala Xiuya, merasa terhibur. Xiuya hanya menatap bayangan Qin Yu menghilang ke langit, dan matanya tegas. Kuil Presbyterian terletak di gunung yang tinggi. Qin Yu dan Liu Tong mengikuti busur dan menembak di kuil tua di puncak gunung. Kuil Presbyterian dibangun oleh orang-orang bintang suci dan sangat mewah. Para penatua tidak besar, terdiri dari 2 istana, satu demi satu, dan para penatua biasanya tinggal di istana di belakang. Kali ini saya sangat menghargai meteor, tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga menyelamatkan seluruh Sang Yuansing. Saya juga mengirim mayat logam Kaisar Bintang 7 ini kepada saya. Para tetua Liu Tong penuh dengan lampu merah, jelas dalam suasana hati yang baik. Penatua Liu Tong, sejujurnya, saya telah bertanya-tanya tentang satu hal. Kata Qin Yu. Ketika Penatua Liu Tong berbicara kepada Qin Yu, dia melangkah ke istana. Kedua pria itu duduk di 2 kursi. Penatua Liu Tong memandang ke arah Qin Yu dan berkata, keraguan, satu hal apa? Binatang buas logam. Qin Yu selalu bingung tentang masalah ini. Sekarang saya bertanya, saya juga menemukan beberapa bintang sumber ketika saya berada di ruang antar bintang. Namun, tidak ada binatang logam di sana. Hanya ada 3 bintang utama di dunia bintang gelap. Golden Starfield, Black Starfield, dan Baisuan Starfield. Di antara bintang sumber dari Black Starfield, beberapa di antaranya bukan binatang logam, tetapi binatang buas api. Pada sumber domain Baisuansing, beberapa bukan binatang logam, tetapi binatang dingin. Aku benar-benar tidak tahu apa yang menyebabkan semua ini. Seru Qin Yu.
Penatua Liu Tong tertawa haha, Meteor, jika Anda bertanya kepada penatua lain, saya tidak tahu apakah 10 penatua itu 9, tapi saya tahu itu. Oh, Qin Yu memandang sesepuh Liu Tong. Qin Yu hanya bertanya, saya tidak berharap menemukan jawabannya. Penatua Liu Tong berseru binatang logam, binatang es, dan binatang api ini unik bagi dunia bintang gelap. Alasannya adalah bahwa alasan sebenarnya adalah karena transformasi. Penatua Liu Tong, apa maksudmu dengan mengubah roh Yuan Ling menjadi transformasi energi logam? Qin Yu tiba-tiba memiliki beberapa dugaan. Penatua Liu Tong mengangguk ya, sebenarnya ini ketika saya berada di bintang suci, guru saya memberitahu saya. Meteor, saya dapat memberitahu Anda. Binatang logam, binatang es, binatang api dilahirkan di surga dan di bumi. Misalnya, di sumber bintang. Karena itu perlu untuk mengatur arai transformasi logam, setidaknya kekuatan tingkat raja diperlukan, dan Yuan Lingxi cukup diperlukan. Rata-rata bayi dan anak-anak tidak memiliki cara untuk mengatur arai, jadi kami bintang sumber telah membangun susunan logam transformasi, yang hebat, yang selalu mengubah semangat Yuan Ling menjadi energi logam. Energi logam ini juga menyebar ke seluruh sumber. Bicaralah dengan hati-hati. Qin Yu mengangguk. Dia tahu ini. Penatua Liu Tong melanjutkan energi logam tidak hanya diserap oleh para praktisi pada bintang sumber. Ada beberapa pengumpulan energi logam, bahkan membentuk binatang buas logam. Adapun mengapa saya membentuknya, saya tidak tahu, tetapi saya tidak tahu. Saya tahu, pembentukan binatang logam adalah penyebab energi logam. Qin Yu tiba-tiba mengerti. Ah, aku mengerti. Binatang buas api pada sumber bintang kalajengking hitam dibentuk oleh energi atribut api yang dikonversi oleh arai konversi atribut api. Binatang SS dari domain Bai Xuanxing adalah alasan yang sama. Bintang-bintang sumber bintang-bintang lain tidak ada di sana karena tidak ada transformasi. Tiba-tiba terbuka. Namun, setelah memahaminya, Qin Yu benar-benar ingin tahu, dan mengubah banyak energi logam, bagaimana membuat binatang buas dari udara tipis. Keajaiban alam semesta bukanlah yang bisa aku mengerti. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Penatua Liu Tong juga mengangguk dan berkata, ya, alam semesta luar biasa. Banyak hal yang tidak dapat dipahami sama sekali. Mengapa binatang buas ini dilahirkan? Mengapa Anda memiliki kebijaksanaan ketika Anda menerobos ke Kaisar? Ini benar-benar misterius. Qin Yu mengangguk dan segera tersenyum pada sesepuh Liu Tong. Penatua Liu Tong, kali ini saya datang untuk melihat Anda, ada sesuatu yang mengganggu Anda. Meteor dewasa, walaupun saya bisa membantu jika saya bisa membantu. Penatua Liu Tong sangat menyegarkan. Qin Yu berkata perlahan. Penatua Liu Tong, Anda harus tahu bahwa saya adalah Star Trek. Selama bertahun-tahun, saya telah berkeliaran di ruang antar bintang, tidak pernah peduli di mana saya berada, saya hanya berkeliaran di sekitar dan terus-menerus. Namun, saya mendapati diri saya memasuki kemacetan 1000 tahun yang lalu, dan saya tidak bisa melangkah lebih jauh dengan cara apapun. Jadi, saya memikirkan suatu tempat yang belum pernah saya kunjungi. Saya akan memasuki trial bintang gelap Kaisar ke-18 untuk diadili. Penatua Liu Tong setuju meteor itu harus pergi, bintang gelap persidangan Kaisar ke-18 adalah tempat tercepat untuk berkultivasi. Benar-benar tidak berpikir. Orang dewasa telah mencapai kekuatan seperti itu, mereka belum pernah mencoba bintang gelap. Tahun-tahun ini telah melayang di ruang antar bintang, dan aku tidak pernah menggunakan bor identitas bintang. Ketika aku meninggalkan planetku sendiri, aku meninggalkannya langsung oleh pergerakan besar, dan tidak pergi ke kuil Presbyterian untuk menerima berlian bintang identitas. Sekarang aku siap menggunakanmu. Bor bintang identitas Sang Yuanxing. Qin Yu akhirnya mengatakan sesuatu. Diberi penghargaan drill bor bintang identitas berarti bahwa kekuatan orang ini telah diakui oleh gereja Presbyterian. Para praktisi yang biasanya meninggalkan planet ini akan pergi ke kuil Presbyterian untuk menerima bor bintang identitas. Karena mereka memiliki bor bintang identitas, mereka dapat menikmati semua perawatan unik dari bintang-bintang gelap. Misalnya, masuk ke cobaan bintang gelap, seperti memasuki pintu masuk ke kuil yang mempesona, seperti menjadi penjaga di bintang suci. Semua butuh bukti identitas. Namun, ada juga banyak orang sombong yang tidak mau repot-repot mendapatkan identitas bintang bor. Mereka berlatih sendiri, dan jika mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki segalanya. Itu benar-benar perlu menjadi bor bintang. Pergi saja ke sebuah planet dan miliki satu. Para tetua yang menerima tuan yang sombong juga sangat senang.
Karena ini mewakili planet mereka memiliki tuan yang kuat, yang akan membuat planet ini terkenal. Meteor, kau sangat kuat, benar-benar mau menerima identitas bintang Sang Yuan Xingku, menjadi orang dari Sang Yuan Xingku. Tetua Liu Tong menghadapi banyak kejutan. Qin Yu melihat ekspresi Liu Tong, hanya tersenyum dan mengangguk. Ya, Penatua Liu Tong, saya akan menyusahkan Anda untuk memberi saya bintang identitas. Tidak masalah. Tetua Liu Tong melambaikan tangannya. Liu Tong sekarang membayangkan bahwa ketika Qin Yu menjadi terkenal, yang lain menyebutkan meteor, dan akan disebutkan bahwa meteor itu berasal dari Sang Yuanxing. Sebagai penatua Sang Yuanxing, ia juga memiliki wajah. Dia juga telah mendengar banyak teman baik. Para tetua planet lain telah menerima beberapa pertapa antar bintang dan memberikan Star Diamond kepada Star Trekkers itu. Saya tidak berharap bahwa saya juga mendapat kesempatan yang baik. Meteor, tolong tunggu sebentar. Liu Tong membalik dan mengeluarkan prisma segitiga. Apa ini? Qin Yu tampak bingung pada prisma segitiga, dan dia bisa merasakan bentuk khusus dari prisma segitiga. Penatua Liu Tong tidak peduli untuk menjelaskan meteor, Anda dianugerahi bintang identitas untuk pertama kalinya, tentu saja tidak mengetahui prosedurnya. Ini adalah bintang suci. Jadi orang yang dianugerahi bor identitas bintang, sebelum ini harus lulus pemeriksaan kolom kristal ini. Inspeksi, apa yang harus diuji? Qin Yu punya firasat buruk di dalam hatinya. Akankah kolom kristal misterius ini menguji identitasnya? Liu Tong berkata sambil tersenyum. Orang dewasa meteor tidak khawatir, prisma segitiga ini digunakan untuk menguji kekuatan-kekuatan masing-masing. Anda dapat menentukan apakah Anda seorang raja atau seorang kaisar. Anda juga dapat memeriksa sifat energi. Ingatlah itu ribuan tahun yang lalu. Saya juga menemukan bahwa seorang iblis ingin berpura-pura memasuki dunia bintang gelap. Oh, ribuan tahun yang lalu, orang-orang di dunia iblis diuji. Apa yang setan datang ke bintang gelap? Tanya Qin Yu. Penatua Liu Tong tidak peduli. Saya mendengar bahwa iblis adalah iblis dari dunia iblis. Setan hitam ini seperti tubuh pemurnian. Meskipun berbeda dari kita, perbedaannya tidak terlalu besar. Tuan ingin memasuki bintang gelap tingkat 18 kami untuk diadili, dan bisa memasuki bintang gelap tingkat 18, yang harus menjadi bor identitas bintang. Jadi Tuan Iblis ingin mendapatkan bor bintang identitas, maka ia adalah prisma segitiga ini ditemukan. Kolom kristal ini sangat kuat, seru Qin Yu, tapi hatiku berhati-hati. Qin Yu memiliki kepercayaan diri yang cukup dalam dirinya sendiri. Lagi pula, energinya ada di ruang bintang, dan jika terjadi kecelakaan, Qin Yu juga mengolah metode sekte emas, dan tubuh juga memiliki emas yang unik. Kekuasaan. Tapi, siapa yang tahu apa prinsip kolom kristal ini? Mungkin itu akan menjadi beberapa fitur yang unik bagi orang dalam bintang gelap. Saya tidak tahu prinsip pemeriksaan kolom kristal ini. Qin Yu khawatir tentang hal itu. Tetapi pada titik ini, Qin Yu hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya. Meteor dewasa, hanya perlu beberapa saat, kolom kristal ini akan menguji genre meteor dewasa, serta ranah kekuasaan. Liu Tong tua-tua di tangan kekuatan emas dituangkan ke dalam prisma segitiga mulai pingsan cahaya yang menakjubkan. Segera, sebuah cahaya berkabut menutupi tubuh Qin Yu, dan prisma segitiga berangsur-angsur cerah. Rasanya cukup nyaman. Meskipun ada beberapa kegelisahan di hati, Qin Yu masih merasa seperti pijatan yang nyaman. Qin Yu bertanya Liu Tong lebih tua, Anda tahu bagaimana kolom kristal ini diuji? Tidak jelas, prisma segitiga ini dikirim ke rumah setiap penatua oleh bintang suci. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Tapi itu tidak pernah ada masalah, kata Liu Tong dengan pasti. Tidak pernah punya masalah. Qin Yu mendengar kalimat ini, dan hatinya tidak bisa menahan diri. Jika terdeteksi, tampaknya hanya metode terakhir yang digunakan. Qin Yu tidak ingin menggunakan metode terakhir, yang tidak hanya berawan, tetapi juga tidak cukup aman. Setelah beberapa saat, meteor, bagus. Penatua Liu Tong mengambil prisma segitiga di tangannya dan memandangi kolom kristal. Kemudian dia memandangi Qin Yu lagi, dan dia tampak seperti hantu. Qin Yu melihat Liu Tong terlihat seperti ini, dan dia khawatir, tetapi dia masih bertanya Liu Tong yang lebih tua, apa yang terjadi? Tetua Liu Tong menelan tenggorokannya dan menatap Qin Yu dewasa, berapa banyak bintang yang kamu kuasai? Apa yang kamu tanyakan ini? Kata Qin Yu sambil tersenyum.
Para penatua Liu Tong memandangi mata Qin Yu sedikit panas orang dewasa meteor. Latihan bintang identitas harus diberikan, tidak hanya untuk menggambarkan identitas, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan dari para penatua. Harus mencapai master tingkat tinggi, untuk memenuhi syarat untuk bor bintang identitas. Kolom kristal adalah untuk memverifikasi identitas dan kekuatan penerima hibah. Kekuatan apa yang saya miliki, tanya Qin Yu sambil tersenyum. Tetua Liu Tong meletakkan kolom kristal di tangan meteor dewasa. Tes kolom kristal ini sangat kasar. Tingkat raja dibagi menjadi 3 tingkatan dasar, menengah dan tinggi. Di antara mereka, primer adalah bintang sampai 6 bintang. Level sedang adalah raja bintang 7 sampai 12, tinggi adalah 13 hingga 18. Kaisar juga dibagi menjadi SD, menengah, dan tinggi dan orang dewasa. Liu Tong menatap Qin Yu, ini kelas atas. Tingkat kaisar yang lebih tinggi dari kaisar, kejutan apa, kata Qin Yu sambil tersenyum. Liu Tong berkata dengan ragu, meteor dewasa, tidak tahukah kamu bahwa sejak Jin Junjun terakhir telah melonjak, apakah dunia bintang gelap yang belum mencapai master tingkat bintang 15 untuk waktu yang lama? Kaisar bintang 15, apa maksudmu dengan ini? Qin Yu tidak mengerti. Liu Tong tiba-tiba teringat bahwa Qin Yu adalah penerjemah bintang, dan segera menjelaskan, saya memiliki 3 raja di dunia bintang gelap. Untuk menjadi calon raja, setidaknya untuk mencapai tingkat kaisar bintang 15. Tapi jinsong saya, denyut nadi, aku tidak tahu bagaimana. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada kaisar bintang 15, jadi posisi Jin Junjun telah digantung tinggi. Qin Yu sedikit mengangguk. Kaisar bintang 15 setara dengan kekuatan kaisar 8 tingkat iblis. Qin Yu sedikit sulit dipercaya, dan bintang gelap besar di noda, bukankah ada hakim kekaisaran bintang 15? Tetua Liu Tong, tidak ada kaisar bintang 15, aku tidak percaya banyak. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Penatua Liu Tong juga tampak tak berdaya dan mengangguk, saya tidak mengerti. Ketika saya masih di bintang suci, saya tahu dari guru saya bahwa saya berada di jalur yang sama dengan Jin Jinjun. 2 tuan, satu adalah kaisar bintang 17, dan yang lainnya adalah kaisar bintang 15. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, bahkan seorang kaisar bintang 15 tidak punya. Maksudmu? Ada banyak pemain hebat di masa lalu. Qin Yu menemukan sesuatu yang aneh. Penatua Liu Tong melanjutkan, tingkat kaisar bintang 17 dianggap sebagai tingkat para dewa. Kaisar bintang 17 mungkin telah merampoknya. Tetapi bagaimana dengan kaisar bintang 15? Saya tidak bisa percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu perampokan telah melonjak. Oh, lupakan saja, tidak ada kaisar bintang 15. Pokoknya, masalah ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh tetua planet saya. Liu Tong tersenyum. Qin Yu mengangguk. Apa rahasia di dalam dunia bintang gelap, siapa tahu? Liu Tong memandangi Qin Yu, matanya menyala, meteor, kau orang kelas atas, artinya. Kau setidaknya seorang kaisar bintang 13. Meteor, bisakah kau memberitahuku jika kau punya 10 kaisar bintang 5? Kaisar bintang 15. Qin Yu sangat jelas tentang kekuatannya sendiri, lihat saja tubuhnya sendiri, yang merupakan kekuatan kaisar bintang 15. Namun, dengan kekuatan hidup ajaib, bukan tidak mungkin bagi Qin Yu untuk menyempurnakan 17 bintang dan 18 bintang. Tetua Liu Tong, kamu akan baik-baik saja jika aku tidak memiliki kaisar bintang 15. Qin Yu tersenyum. Tepat ketika mata Liu Tong melirik. Dari kata-kata Qin Yu, dia sudah menilai bahwa pertapa antar bintang di depannya harus mencapai level 15 bintang. Kaisar bintang 15, yang mana yang bukan karakter yang hebat? Meteor, aku tidak akan mengatakannya. Penatua Liu Tong melihat Qin Yu sangat mempercayainya, dan dia bangga dengan hatinya. Tiba-tiba, Penatua Liu Tong memikirkan sesuatu. Terkejut, Meteor, Anda mengatakan bahwa Anda belum pernah memasuki bintang gelap uji ke-18. Ya, Qin Yu mengangguk. Penatua Liu Tong menarik napas dalam-dalam dan memandang Qin Yu, orang-orang meteor dewasa. Dalam sejarah dunia bintang gelap ada Jin Junjun, dia tidak memasuki 18 kaisar bintang gelap pada awalnya, hanya melayang di antara antar bintang. Seperti orang dewasa meteor pangeran emas dilatih hingga ekstrim, dan yang paling berkembang ke tingkat kaisar bintang 16. Yang Mulia pernah berkata bahwa jika Anda tidak bergantung pada bintang gelap, tidak mungkin mencapai kaisar bintang 17 dan 18 bintang. Qin Yu memikirkan apa yang dia katakan.
Metode budidaya Sekte Jinzong tidak bergantung pada gravitasi bintang gelap untuk membantu dalam budidaya. 16 bintang bahkan puncaknya. Tampaknya apa yang saya katakan itu benar. Secara historis, tidak bergantung pada bintang gelap untuk berkultivasi ke-16 bintang, itu adalah orang berikutnya. Hanya ada beberapa orang yang tidak bergantung pada bintang gelap untuk berkultivasi ke-15 bintang. Saya tidak berharap bahwa saya dapat melihat salah satu dari Liu Tong hari ini. Liu Tong sangat bersemangat. Ini cukup untuk merekam sejarah bintang gelap. Qin Yu tersenyum. Penatua Liu Tong, Anda tidak ingin mempublikasikannya, saya tidak ingin tahu dunia. Tetua Liu Tong mengangguk, bisa mendapatkan master seperti itu untuk mendorong hati. Tetua Liu Tong sangat tersentuh. Penatua Liu Tong, bor bintang identitas saya Anda tidak akan memberikannya kepada saya, kata Qin Yu dengan menyenangkan. Penatua Liu Tong tidak bisa menahan tawa. Maaf, Meteor, saya berbicara dengan Anda dan lupa memberi berlian bintang identitas kepada seseorang. Anda tunggu sebentar. Liu Tong membalik dan mengeluarkan berlian bintang 3. Kemudian, 3 bintang berwarna itu dibor menjadi bagian tersembunyi di bagian bawah kolom kristal segitiga. Sak hanya menempatkan dalam bor bintang 3 warna. Meteor dewasa, kolom kristal ini akan mengintegrasikan beberapa informasi ke dalam bor bintang identitas. Penatua Liu Tong menjelaskan bahwa untuk sesaat, bor bintang identitas diluncurkan dari depresi. Qin Yu tidak bisa menahan nafas, bintang gelap ini memang cukup ajaib. Meteor dewasa, cukup teteskan darah di bor bintang identitas ini, berlian bintang identitas ini akan diintegrasikan ke telapak tangan Anda, dan setelah integrasi, Anda secara alami akan menggunakannya. Tetua Liu Tong tersenyum dan menyerahkan. Qin Yu mengambil alih bor bintang identitas, dan setelah darah dikenali, bor bintang identitas langsung diintegrasikan ke dalam tubuh. Ternyata itu. Qin Yu tiba-tiba mengerti bahwa identitas dari identitas ini memang sederhana. Qin Yu mendapat bor bintang identitas, yang juga merupakan solusi untuk masalah ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan peta antar bintang ke-18 The Emperor Dark Star, dan The Lost Temple. 18 bintang gelap Kaisar, Qin Yu masih ingin merasakannya. Baru sekarang Qin Yu tidak terburu-buru dan peta Penatua Liu Tong yang lebih tua ada di Aula Penatua. Qin Yu menghabiskan 1 atau 2 hari, sering mengobrol dengan para penatua, dan juga mengetahui beberapa rahasia-rahasia. Qin Yu datang ke hari ketiga kuil Presbyterian. Baik Qin Yu dan Liu Tong berada di aula utama. Mereka sedang menunggu sekelompok orang dari bintang emas. Orang-orang ini disebut penegak hukum. Penegakan hukum, tanggung jawab awal adalah untuk mengejar binatang logam kekaisaran di dunia bintang gelap. Kemudian, tidak hanya harus mengejar binatang logam kekaisaran, tetapi juga mengejar beberapa praktisi bintang gelap yang sedih. Bagaimanapun, di antara para praktisi bintang gelap akan ada beberapa orang jahat. Kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang itu kadang-kadang lebih mengerikan daripada binatang logam kekaisaran. Kelompok penegak hukum ini datang ke bintang bijak ini karena binatang logam kekaisaran. Penatua Liu Tong, pesan dari penegak hukum terlalu mengerikan. 3 binatang buas kaisar datang ke daerah planet ini, kami hanya membunuh 1, 2 lainnya, seru Qin Yu. Penatua Liu Tong mengangguk. Ini memang mengerikan. Menurut pesan dari penegak hukum, ada 3 binatang logam kekaisaran yang sangat kuat. Yang terlemah adalah binatang kekaisaran logam bintang 7. Yang terkuat sebenarnya mencapai binatang logam imperial 12 bintang. Binatang buas logam kelas 12 bintang, melihat dunia bintang gelap belum memiliki reuni para tetua. Qin Yu juga ingat bahwa binatang buas bintang 7 kaisar kelas telah mengancam dirinya sendiri sebelum dia bunuh diri, mengatakan bahwa saudaranya akan membalas. 12 bintang balas dendam. Qin Yu tidak peduli, binatang logam kekaisaran bintang 12 bisa terbunuh di tangan, dia khawatir. Tim penegak hukum akan datang. Qin Yu tiba-tiba melihat ke atas ke langit. Para tetua Liu Tong juga mendongak dan melihat bahwa 6 sosok di udara tiba-tiba terbang ke arah para tetua. Pria itu menuju dengan topeng perak, tetapi matanya penuh dengan cahaya yang tajam. Alis Qin Yu Master Kaisar Bintang 15. Kali ini, Penatua Liu Tong berkata pada dirinya sendiri 2 hari yang lalu bahwa tidak ada Kaisar Bintang 15 di nadi Jin Pei Zong, dan posisi Jin Jujun telah digantung. Tetapi sekarang dia melihat seorang Kaisar Bintang 15, dan masih seorang penegak hukum. Tim penegak hukum ini sangat kuat, pemimpinnya adalah Kaisar Bintang 15, dan 5 lainnya tidak kurang dari Kaisar Bintang 10.
Penegak hukum, sekelompok 6 orang, semua berpakaian hitam, kecuali orang pertama dengan topeng perak, tidak ada orang lain dengan topeng. Hanya penegak hukum 6 mata yang relatif tidak peduli. Pria topeng perak menuju ke bawah dan matanya tertuju pada Qin Yu. Namaku Wen Feng, siapa kamu? Meteor. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Nanti kita lanjut lagi.